Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bro, balik lagi di channel kita HS Auto Lighting. Nah, kita bakalan review lagi masih soal H4 nih ya. Karena kita ada beberapa produk H4 yang belum kita review, jadi kita mau review juga ya. Oke, sebelum kita mulai reviewnya, yuk monggo yang belum subscribe channel kita, monggo di subscribe dulu Mas Bro, like jika kalian menyukai video kita, dan komen aja apa yang ingin kalian tanyakan. Tapi untuk hal-hal yang kalian tanyakan, misalnya bang mereknya apa, terus belinya di mana, nah untuk mereknya apa, silahkan ditonton dulu ini dengan jelas, ditonton dulu sampai habis supaya kalian itu bisa mendapatkan informasi yang detail, yang lengkap, jelas dan apa adanya dari channel kita ya Mas Bro ya. Untuk belinya di mana kalian bisa langsung cari aja di Shopee, Tokopedia atau di toko-toko di daerah Anda ya Mas Bro ya. Karena kita nggak mengandung link ya Mas Bro, yang kita nggak ada link karena kita nggak ada support, karena kita nggak ada endorse dan lain-lain. Ini kita murni review sendiri, bahan sendiri, milik sendiri, dan kita dapatkan sendiri. Jadi ini pure murni review dari kita, bukan dapat barang dari orang lain untuk direview ya. Yang mau coba bekerja sama sedikit demi sedikit di channel kita ya monggo bisa kirimkan produknya untuk kita review juga boleh. Oke Mas Bro, di depan kita ini ada satu buah H4 laser ya dari CR7 ya. Dengan model CS1043. Dia seperti ini ya untuk kemasan ya. Seperti biasa CR7 pasti warnanya merah rata-rata ya. Nah, oke, untuk lampunya seperti apa? Nah, seperti ini Mas Bro ya untuk lampunya. Nah, dia ada dua lensa nih. Kurang lebih dia secara fisiknya sama kayak yang sebelumnya kita pernah review juga, dua lensa kalau nggak salah dari mereknya Phoenix ya, kalau nggak salah tempo hari. Bisa kalian lihat aja reviewnya di channel kita, udah kita review juga. Kalau nggak salah mereknya Phoenix ya Mas Bro ya. Kita agak lupa juga. Nah, untuk tipe soketnya H4. Dan sini ada embossnya CR7 ya Mas Bro ya. Jadi untuk lensanya seperti ini, dia ada dua lensa, double lensa. Jadi ini untuk lensa low beam, ini lensa high beam. Jadi untuk cahayanya seperti apa nanti kita bakalan langsung lihat ya ke depannya. Jadi untuk fisiknya untuk H4 ini PNP aja tinggal pasang, nggak perlu dibongkar-bongkar, nggak perlu dirubah-rubah. Yang penting harus kalian wajib DC ya Mas Bro ya. Jadi supaya mendapatkan hasilnya yang maksimal untuk cahayanya. Nah, ini untuk diperuntukkan untuk sepeda motor ya Mas Bro ya, dengan soket tipe H4 seperti Viction, Bison, Satria FU, CRF dan lain-lain yang bertipe soket H4 ya Mas Bro ya. Jadi kalau ada yang bertanya, "Bang, ini cocok nggak buat mobil?" Sebenarnya pas aja karena soketnya juga H4, tapi untuk segi terangnya tuh ya kurang lah Mas Bro ya. Lebih worth it kalian pasang D2 laser deh, lampu tembak deh. Atau kalau mau terang sekalian pakai Proji deh. Sekarang Proji udah banyak kok yang murah-murah, yang under 500.000 juga udah banyak. Nah, jadi untuk fisiknya seperti ini ya, untuk sisi depan, samping, belakang, atas ya. Dia nggak ada kipasnya, jadi seperti ini. Nah, oke, kita langsung tes aja. Untuk di wattnya dia ada di angka berapa watt ya Mas Bro ya. Nah, nanti kita juga bakalan tes fluxnya, dia ada di berapa lumens ya. Oke, kita coba dulu untuk low beamnya ya Mas Bro. Nah, aduh, sorry. Untuk di low beamnya dia ada di angka, loh malah rendah ya. Di angka 9 watt ya Mas Bro, kurang lebih di 9 watt untuk low beamnya. Dan untuk high beamnya dia ada di angka, dia kalau high beam ini dia nyala dua-duanya ya Mas Bro. Jadi pasti ada penambahan untuk terang. Dia ada di angka 11 watt ya Mas Bro ya. Jadi low beamnya ada di angka 9 watt, untuk high beamnya ada di angka 11 watt. Jadi dia ada kenaikan 2 watt ya Mas Bro ya. Untuk dalamnya ini seperti apa sih, coba kita bongkar dulu ya.
susah ini mas bro. Bisa. Tipe 2 lensa ini kita penasaran juga di dalamnya seperti apa, saya juga belum pernah bongkar ya mas bro ya. Kita coba tes. Dalamnya nih ada 2 atau 1 LED-nya. Ada 2 mas bro. Dia di dalamnya ada 2 ya LED-nya ya. Tuh. Jadi dia 1 LED untuk low beam, 1 LED untuk high beam ya mas bro ya. Jadi LED-nya dia ada 2. Nah, makanya dia lensanya double. Karena LED-nya dia ada 2 ya. Jadi itu ya. Ini lensa high beam, ini lensa low beam. Jadi ini yang tengah ini chipnya yang low beam, yang atasnya ini yang high beam ya mas bro ya. Jadi ini baru pertama kali nih saya bongkar juga, karena kebetulan kepikiran juga untuk dibongkar, karena yang kemarin itu kita review kita belum bongkar ya, nggak bongkar. Jadi untuk dalamnya seperti itu ya. Jadi ini kalian nggak perlu khawatir untuk salah masang lensanya, karena dia udah ada dudukannya ya. Jadi kita rapatkan lagi. Ini agak-agak susah nih sepertinya untuk masangnya lagi, sebentar ya. Oke, harus sedikit hati-hati untuk masangnya juga. Nah, oke, udah cukup kencang ya. Sekarang kita mau tes lumensnya, dia ada di berapa lux ya. Untuk low beam dan high beamnya, kita siapkan dulu alatnya, dan kita masih pakai penjepit ya, untuk dapetin posisi dia yang pas. Nggak salah ya, low beam dan high beam. Sepertinya kurang nunduk dikit. Karena ini kita ngontennya sendirian mas bro, jadinya ya akal-akalan kita aja deh ini. Yang penting kita bisa ukur luxnya ya. Ini butuh sedikit diganjel bawahnya biar dia sedikit naik ya, sedikit turun cahayanya maksudnya. Nah, oke, kita matiin dulu flashnya, takutnya nanti keukur bareng flashnya lagi. Oke, sudah siap ya, cahaya udah oke, kita setel di sini. Sekarang kita tes pakai lux meter. Ini tuh karakter cahaya cakep nih mas bro, rapih banget garisnya ya, cut off-nya cakep banget. Dia ada titik fokus di sini bergaris ya, dan sini biasnya. Ini untuk low beamnya. Nah, kita bakalan tes ya. Untuk low beamnya pasti dia titik terangnya ada di sini. Kita tes dia dapat di angka berapa lux ya. Oke, kita lihat dulu. Dia ada di angka berapa lux. Nah, dia ada di cut off-nya sini mas bro ya. Kita masih cari titik tertingginya dia. Oke, kurang lebih dia ada di angka 255 lux ya mas bro ya. Nah, jadi semakin ke atas semakin tipis, dan ini ada di tengah-tengah ya, 260, kurang lebih di 260 lux, dengan jarak pengukuran kurang lebih 4 meter ya dari tembok dan lampunya. Sekarang kita tes untuk high beamnya mas bro. Nah, jadi ini untuk high beamnya dia dapat nyala dari satunya, ini low beamnya, ini high beamnya ya. Dan dia high beamnya dapat di angka, high beamnya cukup tinggi nih, ada di angka, dan ini karena dia nyala dua-duanya ya mas bro ya.
Kita cari dulu titik tertingginya biar nggak buru-buru. Jadi kenaikannya lumayan cukup signifikan ya, dari 260 lux jadi 400 lux ya Mas Bro ya, untuk keadaan high beam. Jadi dia low beam di 260 lux dan high beamnya ada di 400 lux ini Mas Bro. Oke. Nah, di 4 nih. Tadi tertinggi di mana nih tadi kena? Nah, 415 lux ya. Oke, jadi untuk low beamnya dia ada di angka, untuk low beamnya di sini dia ada di angka 260 lux, dan untuk low beam dan high beam dia dapat di angka 460 lux Mas Bro ya. Jadi untuk kenaikan antara low beam dan high beamnya tuh cukup signifikan ya Mas Bro ya, karena dia nyala dua-duanya ya. Untuk LED-nya dia nyala dua-duanya. Jadi low beam, ini high beam ya. Oke, kita langsung tes aja di jalan gimana untuk cahayanya. Seperti biasa kita siapkan dulu tongkat ajaib. Oke, tunggu sebentar. Oke Mas Bro, kita setting dulu untuk lokasinya. Posisinya di sini seperti biasa, kok agak ngeblur. Oke. Oke Mas Bro, kita langsung tes aja ya. Ini lampunya panas tapi nggak terlalu panas ya, masih sedang lah, masih bisa kita pegang. Untuk nyala kurang lebih di 5 menitan ya. Ini panas sih, cukup panas, tapi masih ya, masih aman lah, masih bisa kepegang. Nah oke Mas Bro, ini untuk low beamnya seperti ini ya. Nah, untuk low beamnya seperti ini. Jadi dia untuk cahaya ini rapi ya Mas Bro ya. Cut off-nya oke, dia ada titik fokus bergaris di sini dan ada kantong Doraemonnya. Tapi kalau dibilang terang atau enggak sih ya kurang sih Mas Bro, kurang terang ya. Kalau dibandingkan CR7 yang H4 sebelumnya, lebih terang CR7 sebelumnya ya, karena luxnya juga lebih tinggi dia ya. Cuma menangnya ini lebih rapi aja, cut off-nya lebih oke lah. Dan dia dua lensa, dua emitter juga. Nah untuk low beamnya seperti ini, untuk high beamnya seperti ini. Nah, jadi kalau dia dibantu dengan high beamnya ya jadi agak lumayan sih, agak lumayan terang, tapi ya seperti ini tuh, high beamnya nyala. Jadi dia ngebantu di low beamnya juga ya. Ya agak lumayan sih ya. Jadi dia low beamnya seperti ini, high beam. Nah low beam, high beam. Nah, jadi low beam dan high beam ya. Jadi dia terbantunya cukup lumayan di high beamnya ya. Jadi kalau low beam aja agak kurang sih, tapi kalau ditambah dengan high beam dia agak lumayan tebel di tengah, agak menambah tebel lah di tengah intinya. Karena luxnya juga naik dari 2600 dari 260 lux ke 400 berapa tadi, 460 ya, kurang lebih seperti itulah. Bisa langsung dilihat aja di review kita. Jadi untuk low beam, high beam ya. Jadi kalau dia terbantu high beam itu dia ada nambah spot di tengah sini sih sebenarnya Mas Bro. Jadi untuk kesimpulannya, kalau ditanya worth it atau enggak ya lumayan sih. Kalau dibilang terang atau enggak, kurang sih menurut saya, kurang ya untuk di low beamnya. Tapi spesialnya di high beamnya sedikit membantu. Tapi kalau untuk low beamnya kurang deh,
kurang terang kalau menurut saya pribadi ya. Tapi buat kalian yang udah pakai tipe ini, monggo di komen aja menurut kalian gimana, cukup terang atau enggak. Dan untuk yang bertanya, bang ini bagus enggak ya, kembali lagi bagus atau enggak standar, dibilang terang atau enggak kurang terang mas bro. Jadi ya apa adanya aja lah kita reviewnya ya. Oke, thank you yang udah nonton channel kita, yang udah ngeliat review kita, semoga bermanfaat untuk kalian. Yuk monggo dibantu like, share, and subscribe channel kita supaya kita bisa lebih berkembang lagi ke depannya dan lebih bersemangat lagi untuk kontennya mas bro ya. Oke, segini aja dulu review apa adanya dari kita untuk produk yang satu ini. Semoga kalian suka dengan review kita ya mas bro ya. Selamat malam, sampai jumpa lagi di channel kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya di HS Auto Lighting.